Ya Nabi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd wa ba'da tahiyyah Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan subuh hari ini Allah kembali bersamakan kita, Allah hadirkan kita di majlis yang insyaallah majlis ini dicatat Allah sebagai majlis tamu surga Allah. Semoga kenikmatan duduk dalam majlis tamu surganya ini menjadi asbab Allah ridha ampun semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita, Allah sehat afiat kita di badan kita, Allah penuhi semua hajat kita, Allah berkahi sisa usia kita, Allah bahagiakan kita semua di sini di dunia sempurna, Allah bahagiakan kita kelak nanti di sana dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga juga terus tercurah limpah untuk Rasulullah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in insyaallah. Semoga sallallahu alaihi wasallam Muhammad Allah perkenankan pula kepada kita semua, kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan seharian kita, karena beramal yang sunnah menjadi asbab nanti Allah pilihkan kita untuk bersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan pertemuan-pertemuannya, yang sangat kita nantikan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa tidak terkira ma'in sahabat bukan namun rasa tidak menurut para masyarakat, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, guru dan tercinta Allah mujahid fisabilillah, para guru yang mulia yang setiap Sabtu mendampingi dan bersamai dalam kegiatan sumber berkah sumber keliling majlis berkah. Akhirnya Mahmud Ustaz Syarifuddin Ustaz Satullah Ustaz Saiful Anwar, guru kita Ustaz Fardan Ismail, dan sahabat-sahabat dakwah yang lain DKM Masjid Ibrahim yang mohon maaf tidak disebut untuk satu nama tidak mengurangi rasa hormat Allah menambahkan kepada semuanya. Doakan guru-guru kita yang mulia insyaallah dalam kehidupan Allah yang sempurna, berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita hantarkan taklim kita, kitab yang akan kita kaji setiap marajiknya kegiatan sumber sudin zikra, kitab As-Sahibat At-Tanbihat Istidad Yaumil Ma'ad. Jadi supaya Syekh Ahmad bin Abdul Asqalani diberikan syarahnya oleh Syekh Ahmad bin Jamin Al-Bantani atau Syekh Nawal Al-Bantani. Al-Fatihah al-Qabul tanam bi Rasulullah ma'mur sallallahu alaihi wa sallam dan ba'da kulli syarr jari bi khair lana wa li walidina wa li awladina wa li jama'atina khasatan bi amri hadha al-qadam ta'ala bi hayatihi wa nafa'ana bihi fi ulumi bid-darain. Al-Fatihah.
Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulum bid'ah. Saya sebelum melanjutkan ada syarah penjelas Imam Nawawi atas kutipan makalah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, yang termaktub dalam makalah yang ketujuh di kitab ini adalah beliau menukilkan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Nu'aim yang dengan tegas menyampaikan bahwa rasanya kita bisa semua soleh, bahkan menemukan wajah-wajah soleh di antara kita ketika kita bisa membersihkan amal kita dari riya dan ujub. Kalau di antara kita bisa menghadirkan semangat untuk hanya Allah, ridha dan surga Allah. InsyaAllah Allah akan jadikan kita saleh. Adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang dikatakan oleh Syekh. Inna Allah harrama al-jannah. Sungguhnya Allah mengharamkan surga. Ala kulli mura'in, atas orang yang riya, ingin dilihat, ingin didemonstrasikan, di show forth, diketahui atas kebaikannya. Dia tidak belajar bagaimana menyembunyikan kebaikan. Rasanya ingin dilihat atas kebaikannya, inginnya disampaikan kebaikannya. Wal i'jab birra'i, ala kulli i'jab birra'i, ujub, bangga diri, membanggakan dirinya, seakan dirinya paling saleh, seakan dirinya paling baik. Maka mengutipkan hadis Nabi Muhammad SAW Abu Nu'aim bahwa jannah, surga diharamkan untuk mereka yang riya dan ujub. Berikutnya, jadi ini menegaskan di makalah yang sebelumnya pada pekan yang lalu bahwa kalau tidak ada yang 5 perkara pada diri kita semua, maka Allah akan hadirkan 5 keadaan sehingga semuanya bisa menjadi saleh. Di antara poin yang kelima adalah menghadirkan sifat untuk menyembunyikan kebaikan, ya, dan tidak menampilkan kebaikan, kecuali untuk syiar dan dakwah kaitan dengan tabligh, ya, amanah yang harus disampaikan. Berikutnya wal maqalah tsaminah, maqalah yang ke-8, an jumhuril ulama ay aktsarihim, sebagian jumhur ulama, kebanyakan ulama, berarti sebutan jumhur ay aktsar, kebanyakan ulama, rahmatullah alaihim, rahmatullah semoga tercurahkan kepada mereka ajma'in seluruhnya. Anallah ta'ala, semuanya Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla akrama nabiyahu, memuliakan nabinya, ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi khamsi karamatin, dengan 5 karamah. Beredar viral ya ketika Usbah mencoba menghadirkan kenapa dengan kata khamsa karamat, ketika jumhur ulama menyebutkan tentang Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan 5 kemuliaan. Dengan makna tidak berarti bahwa hanya pada 5 karamah, ribuan, ya. Sungguhnya banyak tak terhitung. Penyebutan 5 adalah untuk menyebutkan agar mudah diingat, dan sesungguhnya adalah bagian-bagian penting yang bisa diterjemahkan pada makna berikutnya. Yang pertama, akramahu bil ismi, Allah muliakan dengan namanya, wal jismi, dan jisim, jasadnya, wal ata'i, dan pemberiannya, wal khata'i, dan pada saat berbuat salahnya, wal ridha, dan keridaannya. Ammal ismu fanadahu bir risalati wa lam yunadahu
kama nada jami'il anbiya misla Adam wa Nuh wa Ibrahim wa ghairahum. Yang pertama, tentang Allah muliakan Nabi pada namanya. Adapun nama fanada, Allah memanggil atau menyebut, menyeru ya, sebutan kerasulan pada Nabi Muhammad SAW dan tidak menyebutkan namanya. Hal yang berbeda Allah panggil kepada nabi-nabi selainnya. Adam, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, namanya disebut. Wa ya Isa, wa ya Ibrahim, ya Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Idris ada dalam Al-Quran disebutkan dengan namanya untuk semua nabi, tapi tidak dengan nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Dalam syarah ini disebutkan, qala ta'ala fi kitabihil aziz. Tapi lihat katanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, wahai yang diutus Allah, balik sampaikan ma unzila ilaik, apa yang Allah turunkan kepadamu. Bahada fi waqti inzalil wahyi, dan di mana ayat ini turun ketika ayat itu tersampaikan langsung kepada beliau. Tidak menyebutkan ya Muhammad, tapi ya ayyuhan. Bahkan dalam morfologi bahasa, ilmu bahasa, kenapa dengan kata ayyuhan? Huruf nida, harfun nida itu bisa dengan kata a. Anta, hai kamu, ya. Atau bisa berkata ya ustaz, ya murid, ya tolib, ya hai gitu ceritanya. Tapi dengan kata ayyuha lebih halus. Ada strata bahasa dalam bahasa Arab itu. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah pun memberikan kata dengan diksinya yang sangat baik, yang sangat lembut sebagai sebuah pengajaran. Begitulah cara memanggil orang-orang yang dicintainya. Tidak sembarang kita memanggil, apalagi disebut dengan nama. Tidak. Berikutnya, wa ammal jismu fa idza da'an nabi alaihi salam syai'an fa ajabahu huwa bi nafsihi. Ya. Adapun jasadnya fisik, fa idza da'a, ketika dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sesuatu, fa ajaba, maka akan dijawabnya huwa bi nafsihi, dengan sendirinya. Jadi ya ketika nama dan dirinya sudah sekaligus naik, ya, keadaan fisiknya, dan tidak ada fisik pada Nabi SAW itu yang biasa, di atas yang biasa. Nabi Muhammad SAW, Nabi tercinta kita itu memiliki kelebihan dalam segi fisik. Ada Rukana itu mungkin bahasa kitanya adalah Herculesnya, Hulk, orang memiliki tingkat body guardnya yang bagus, fisiknya bagus, fisiknya lebih kuat dari struktur tulang dan segala macam yang terbina gitu ya. Bodyguard mengajak bulat, tim bulat, saya lupa nama istilah dalam bahasa Arab itu. Dan beberapa santri itu diajarkan belajar itu. Datang menghadap Nabi, diminta agar Nabi keluar untuk langsung main bulat gitu. Rukana ini dari segi bobot di atas 100, ya. Dari segi tinggi di atas 2 meter. Kebayangkan 2 meter, beratnya di atas 100 kilo. Besar, ya. Datang dan itu dikenal dia sebagai sebagai ahli bulat, sebagai jago bulat, dengan tangan kosong, tidak dengan senjata. Karena kalau sudah peperangan dengan senjata, tapi kalau untuk bulat dengan tangan kosong, ya, dengan tangan mengajak Rasul bermain bulat. Dan singkat dalam cerita, Rukana ini ternyata sampai 3 kali, karena nggak percaya Muhammad itu di bawah. Ketika disebutkan bahwa antara berapa tingginya Muhammad SAW, di atas antara 170 sampai 200, ya. Itu mampu dengan sendirinya. Nabi hanya menggunakan 1 tangan, ya. Ketika dengan gaya bulat itu dipraktekkan oleh Rukana, Nabi Muhammad SAW hanya dengan 1 tangannya diambil lalu dimancing. Dia nggak percaya. Enggak, bangun lagi. Jangan-jangan dia pakai sihir, ya. Naik lagi. Ternyata yang keduanya dibanting lagi 3 kali, ya. Sebelum terjadi deal akan bulat,
Nabi mengatakan karena hanya hebat dalam fisik tapi kurang baik dalam intelektual. Karena akan tetap kalah orang dengan hanya mengandalkan fisik tapi tidak menyertakan aspek yang lain, terutama dalam akal, siasat. Di sana ada strategi, di sana ada teknik. Kenapa yang penting orang yang pintar dalam mengolah tubuh tapi tidak pintar dalam mengolah akal, ya. Kalau sekiranya kau kalah, kamu beriman kepada Allah enggak? Itu persoalan gampang nanti katanya. Kan dia merasa pede dari segi fisik, ya. Enggak. Ya, oke. Deal enggak? Beriman akhirnya. Dari segi fisik Nabi kita Muhammad SAW itu sempurna. Bahkan ketika ada para ahli tafsir mengatakan antara Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, mana yang lebih ganteng? Mana yang lebih ganteng? Ternyata tetap lebih ganteng Nabi kita Muhammad SAW. Sempurna semua bentuk kerupaan, perwajahan fisiknya Nabi Muhammad SAW. Ketika ajaran itu Nabi mengilustrasikan sebuah susunan bata-bata yang Allah sisakan satu lubang bata tidak diterapkan, maka Nabi mengatakan akulah yang terakhir untuk menerapkan sehingga menjadi sempurna. Maka jika ada keunggulan-keunggulan dan kelebihan-kelebihan para nabi-nabi terdahulu ada dan dilebihkan dengan mukjizatnya, maka sungguh berkumpullah semua mukjizat dan kelebihan-kelebihan nabi-nabi terdahulu itu ada pada Nabi kita Muhammad SAW, termasuk dalam perwajahannya. Makanya kenapa marhaban ya nural aini, marhaban fauqan nur, nur fauqan nur, ya, di atas cahaya. Nabi Muhammad SAW berjalan tidak pernah ada bayangan, karena dia adalah terbuat dari cahaya, sehingga cahaya dengan cahaya tidak mungkin bisa memberikan efek terhadap cahaya itu. Tidak akan pernah ada di belakangnya ada cahaya. Cahaya adalah bagian dari makhluk Allah, tidak akan pernah berani ya menyinari Nabi Muhammad SAW. Terhasil dari segi fisik pun disampaikan Allah lebihkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Ini menjadi bahan untuk kita memasuki bulan Rabiul Awwal ya, beberapa pekan ke depan. Berikutnya, wa ammal 'ata, adapun pemberian fa'atahu bila su'al. Nabi Muhammad SAW itu dilebihkan dari segi pemberian. Sebelum diminta itu sudah Allah kasih. Tanpa minta Allah beri. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Al-Kautsar kemudian menjadi nama sebuah tempat di mana ketika maha beratnya persoalan kita di hari akhir Allah datangkan tanpa diminta Al-Kautsar. Dengan makna di dunianya Al-Kautsar, kelak nanti di akhirnya Al-Kautsar. Ada haud Kautsar, tidak diminta untuk mereka umatnya Rasulullah SAW yang merasakan berat hingga mengambil air hanya dari satu tegukan, maka hilanglah seluruh rasa haus dan laparnya manusia saat itu. Al-'ata. Berikutnya wa ammal ridha wa ammal khata. Fadukira al-'afwa qabla dhanbi haitsu qala 'afallahu anka. Allah memaafkan sebelum dilakukan kesalahannya Nabi kita Muhammad SAW. Jika dikatakan sebagai sebuah salah, meski dalam beberapa perbincangan ahli sejarah bukan sebuah kesalahan. Adalah Nabi kita Muhammad SAW ketika saat itu sedang dialog baik, musyawarah, sharing. Para pembesar Quraisy yang terdidik, yang memiliki tingkat intelijensia yang berbeda, mengajak dialog dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah wilayah dakwahnya Rasul secara khusus PIV. Tapi datang seorang yang dia tidak sempurna, ya, dari matanya, dia buta. Abdullah ibnu Maktum, ya, datang menghampiri Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasul berpaling. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Sebelum melakukan itu Allah sudah maafkan. Karena Allah tahu tentang akhlak khuluqul azim, akhlaknya sangat luar biasa dari kita Muhammad SAW. Ya. Jadi kata Imam Ahmad SAW, kalau masih ada menyaksikan tentang kesempurnaan Nabi tercinta kita, ada persoalan dengan tauhidiyah. Nabi kita tercinta sangat sempurna dari segala hal. Terakhir, wa amma ridha walam yarudda alaihi fadaituhu wala sadaqatuhu fadiyatuhu wala sadaqatuhu wala nafaqatuhu kama rudda'a ala sayyidil anbiya. Keridhaan Nabi kita Muhammad SAW itu
Sebagaimana nabi-nabi terdahulu bahwa ya betul Nabi Muhammad SAW itu sangat amat sederhana. Saking meski dalam keadaan sederhana, tidak kemudian dia menerima. Maka zakat tidak diperkenankan kepada zuriyah Nabi kita Muhammad SAW, pada Nabi. Memberikan zakat tidak pada Nabi. Ya. Infak tidak pada Nabi. Ya. Menunjukkan apa? Rasul Muhammad SAW itu dalam serba kesederhanaannya tetap izah iffahnya terjaga. Maka seharusnya kita begitu. Kita dalam serba sederhananya kita, mungkin dalam serba ketercukupannya kita, dalam serba kekurangannya kita, jangan kemudian melemahkan dan merendahkan diri kita. Ya, berproyeksi bagaimana mencari pinjaman untuk menaikkan kelas, tidak. Nyohor meski tekor, tidak. Ya, nyohor meski tekor, tidak. Berpikir pragmatis dan wajar. Kalau tidak mampu jangan paksakan. Lihat Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan putrinya Sayyidatina Fatimah Zahra, diajarkan bagaimana Rasul Muhammad SAW bisa mengangkat tangan minta segala tanggungnya, mudah diijabah oleh Allah Jalla. Sayyidah Fatimah baju dikenakan lebih dari 34 tambalan dipakai oleh beliau. Seharian belum menggiling seharian. Seberat-beratnya istri kita bekerja nggak mungkin seharian. Kasih pekerjaan, suruh potongin bawang. Paling kuat berapa menit, berapa jam? Handphone lagi, TikTok lagi, kan gitu. Tapi Sayyidatina Fatimah Zahra seharian dari mulai pagi menjelang maghrib beliau tidak pernah berhenti menggiling gandum. Nangis beliau, Rasul datang kepada beliau. Ini yang namanya penggilingan gandum, menangis menyaksikan putri Rasulullah Muhammad SAW menggiling sampai berdarah tangannya. Wah, perjuangan keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Tidak kemudian mereka menangis-nangisi tentang keadaannya. Belajar penting dengan sejarah menjadikan kita semoga lebih wise, lebih wisdom, lebih bijak dalam menyisir hari-hari kita. Barakallahu fiikum fil Qur'an al-azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi ayatin hakim. Taqabbal minna wa Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.